Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Koperasi ke-78 di Kopinda, Kota Cilegon. Koperasi, solusi ekonomi kerakyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan koperasi. Hari ini tepat 12 Juli 2025. Bertepatan dengan Hari Koperasi yang akan kita peringati yang ke-78. Sejarah dari Hari Koperasi ini adalah dimulai tahun 1947 saat kongres pertama di Tasikmalaya itu dicetuskan bahwa ditetapkan bahwa tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh Bapak Raden Arya Wiraatmaja di Purwokerto. Itu sekitar tahun 1896. Udah cukup lama. Dan gerakan koperasi kemudian berkembang menjadi gerakan rakyat pada tahun 1908. Didukung oleh suatu gerakan yang bernama Budi Utomo dan Syarikat Dagang Islam. Ke belakang ke benua lain di Eropa itu sekitar abad ke-19 itu sudah mulai berkembang di negara Eropa. Itu disebabkan oleh lahirnya kondisi ekonomi yang sulit dengan sistem kapitalis yang mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai wadah gotong royong dan saling menolong. Gerakan koperasi pertama di dunia itu dimulai dari koperasi Rochdale yang didirikan pada tahun 1844 di Inggris dan menjadi awal gerakan koperasi modern sampai saat ini. Sedangkan untuk di Indonesia itu periodenya dibagi antara tahun 1896 sampai 1908 itu koperasi diperkenalkan oleh Bapak Raden Arya Wiraatmaja di Purwokerto dengan mendirikan Hulp and Spark Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan untuk membantu pegawai negeri yang terjerat hutang. Nah, sekarang kita istilahkan dengan pinjol. Periode kedua adalah periode kebangkitan nasional sekitar tahun 1908-1945. Dan di sini gerakan Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam turut mempopulerkan gerakan koperasi dengan mendirikan koperasi rumah tangga dan toko koperasi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia atau periode ketiga setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi diperkuat dengan dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Dan pada Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya tahun 1947, Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, juga berperan penting dalam reorganisasi pengembangan koperasi sampai masa ini. Perkembangan koperasi di Indonesia maju dengan pesat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Ini menjadi landasan hukum koperasi sampai sekarang yang mengatur prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan bersifat secara sukarela, pengelolaan demokratis dan pembagian sisa hasil usaha yang adil sesuai dengan aktivitas anggota. Di era sekarang ini, di era yang globalisasi, di era yang digitalisasi. Yang pertama adalah koperasi merupakan gerakan ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Itu tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Yang kedua, koperasi berperan penting dalam memberdayakan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil dan menengah. Dan yang ketiga, koperasi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun perekonomian yang berkeadilan. Oke sahabat, dalam konteks ini koperasi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang di era digital sekarang ini. Alhamdulillah, sudah dari 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, pemerintah Indonesia mendirikan koperasi Merah Putih, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, 80.000 Guinness Book Record. Karena dalam waktu 3-4 bulan berkembang
meningkat pembentukan koperasi 80.000 di kelurahan dan desa seluruh Indonesia, sangat luar biasa. Tapi ingat, bagaimana pengelolaan dari sistem manajemen dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, kemampuan SDM-nya, kemampuan bisnisnya, core bisnisnya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi PR utama bagi pemerintah, bagaimana menstabilisasikan gerakan ekonomi kerakyatan ini yang benar-benar kokoh dan maju untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ekonomi berdasarkan asas gotong royong, di mana itu ada di koperasi. Kita sangat berharap pemerintah bisa membuat satu gebrakan yang lebih komprehensif, bukan hanya dari kuantitas, tapi dari kualitas. Banyak belum tentu baik, dan baik belum tentu juga banyak. Jadi kita harus lihat dulu segmen daerah mana yang benar-benar membutuhkan, dan segmen daerah mana yang benar-benar memerlukan pembinaan, pendampingan. Kami dari Dekopinda Kota Cilegon mendukung gerakan koperasi Indonesia ini. Cuman dengan satu catatan, sustainable, keberlangsungan, itu yang harus perlu dijaga. Dan ingat, dana yang digelurkan oleh pemerintah tentu tidak sedikit. Dan ini merupakan tanggung jawab dari seluruh gerakan koperasi yang ada di Indonesia, khususnya koperasi desa di kelurahan Merah Putih ini. Sekali lagi kami menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, juga pentingnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi. Bagaimana mengelola koperasi dengan baik, benar, akuntabel, dan tentunya transparan. Ini akan menjadi satu modal dasar pembangunan nasional Indonesia ke depan, 5 tahun ke depan. Insya Allah, barakallah. Semoga apa yang ada di pikiran pemerintah tentang mengembangkan ekonomi kerakyatan akan tercapai. Sekali lagi, kami mengingatkan, tidak mudah menyatukan persepsi seluruh koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Yang jelas, buat aturan yang tegas, buat reward yang tegas, itu akan menjadi pagar atau menjadi filter bagi keberlangsungan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Oke sahabat, Nurmansyah Project 19, sahabat gerakan koperasi di seluruh Indonesia, kita dukung gerakan pemerintah dengan satu catatan: sustainable, grow, berkelanjutan dan berkembang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa elevate dari grow mindset ke grow culture itu sangat penting. Oke sahabat, selamat merayakan Hari Koperasi 12 Juli 2025 ini. Kita sudah 78 tahun bro, kita sudah 70 tahun bergelut dengan perkoperasian yang ada di Indonesia. Saatnya koperasi Indonesia menjadi landasan ekonomi, landasan kesejahteraan, landasan keberdayaan, yang paling penting landasan kebersamaan, gotong royong, membina ekonomi yang cukup besar di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekopinda Kota Cilegon mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-78. Sukses selalu, bahagia selalu. Salam bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Salam gerakan koperasi.